Gadis sialan, berhenti kamu di sana. Hari ini adalah hari bahagia desa kita. Gopcu datang ke desa kami untuk melakukan peninjauan. Kakak sopir, bisakah Anda membawa saya ke kota? Ibuku sedang mengejar aku. Aku akan memberi Anda uang. Aku mohon, jalankan mobilnya, ya. Ibuku ingin menyerahkan aku kepada uang si berandal di desa kami. Aku masih bersekolah. Aku tidak mau menikah dulu. Dasar anak sialan. Kembali kamu ke sini. Ayo kembali ke sini. Terima kasih banyak, Kakak sopir. Direktur Chu, kenapa kamu pergi menyetir sendirian? Upacaranya kamu sendiri yang atur? Jadi nikmati saja sendiri? Kakak sopir, aku tidak menghambat urusan Anda, kan? Bangun, bangun. Kenapa aku tertidur? Aku belum bayar. Ini untuk Anda. Meskipun tidak banyak, ini adalah seluruh uangku. Oh, dan ini juga, ini produk lokal desa kami, rasanya sangat enak. Aku berikan untuk Anda, anggap saja sebagai jaminan sisa ongkosnya. Tunggu sebentar. Aku harus mengambil $2, aku harus naik bus umum untuk menemui teman sedaerahku. Sampai jumpa. Anak nakal, kenapa kamu kembali menghapus nomor gadis yang nenek kenalkan padamu? Nenek sudah berapa kali aku bilang, jangan lagi mengenalkanku dengan pasangan kencan, aku tidak akan tertarik. Mucing, omong-omong, bukannya kamu pulang ke desa untuk liburan musim panas? Kok cepat sekali kembalinya? Sebenarnya aku lari dari rumah. Aku butuh $5.000 untuk sekolah, dan bukankah sekarang sedang liburan? Aku ingin bekerja keras untuk cari uang sendiri. Ibumu tidak sedang memaksamu lagi kan, untuk menikah dengan preman di ujung desa itu? Sudahlah, jangan khawatir, kakak akan membawamu bekerja, dan membuatmu kaya raya. Apa rok ini tidak kependekan? Aduh, kamu punya bentuk tubuh sebagus ini. Sayang kalau tidak dipamerkan. Kamu yang bertanggung jawab atas ruangan VIP di depan. Harus cekatan ya. Ayo pergi. Yang datang hari ini adalah sosialita Jiangcheng yang terpandang. Nenek Chu bilang, mereka semua sudah kamu masukkan ke daftar blokir. Kebetulan kalian bertemu hari ini, pilihlah mana yang ingin kamu bawa pulang. Yang Zian? Cucu? Kamu jauh lebih mirip cucu dibanding aku. Katakan, apa kamu sudah menerima suapan dari nenekku lagi? Aduh, saudara Chu, jangan menolak seperti itu. Keluargamu adalah keturunan tunggal selama 10 generasi. Kekayaan keluarga Chu senilai $100 miliar. Harus punya pewaris, kan? Nyonya besar sudah sangat ingin menimang cicit. Presiden Chu, saya bersulang untukmu. Minum 1 gelas. Ya, ayo minumlah. Tidak perlu, 1 gelas lagi. tidak perlu. Ayo. Aku tidak mau minum. Itu dia. Sungguh tidak menyangka ternyata dia orang seperti itu. Ayo minum satu lagi. Itu dia. Saudara Chu, gelas ini ingin kamu berikan pada siapa? Pilih satu. Namaku Chu Heng. Siapa namamu? Kyo Mucing? Kalian semua pergilah. Kamu tetap di sini. Aku nih pelayan, bukannya pendamping minum. Terima kasih sudah membawaku pergi dengan mobilmu. Kalian saling kenal? Jangan mengganggunya. Oh, saudara Chu juga sudah belajar cara bersikap lembut pada wanita. Jangan tertipu oleh mereka. Menjaga harga diri, itu hanyalah topeng untuk wanita macam ini. Iya. Tenang saja, saudara Chu. Jarang sekali kamu jatuh hati. Aku pasti akan membantumu mendapatkannya. Saudara Chu, kamu mabuk malam ini. Ayo kita menginap semalam di hotel lantai atas. Ayo jalan. Semua laki-laki itu sama saja, seperti sampah. Lepaskan dia. Bos Huang adikku ini dari desa, dia belum mengerti aturan. Belum mengerti saja sudah berani? Apa begini caranya melayani tamu? Cepat minta maaf pada Bos Huang. Ini pelanggan besar kita. Kita tidak boleh menyinggungnya. Kalau aku minum ini, kamu harus melepaskan kami. Lalu bagaimana dengan adik barumu ini? Saya mengerti kok, CEO Huang. Dia baru saja sampai ke kota. Bukankah dia harus belajar dulu dari Anda? Kalau begitu sudah sepakat ya.
Untuk minuman bulan depan, Anda harus borong semuanya. Tidak masalah. Kiu Mucing, jangan salahkan aku. Bertahan hidup di dunia luar, memang tidak ada yang mudah bagi siapapun. Bukan kamu? Gadis itu tidak bisa ditemukan. Jadi pilihannya adalah kamu. Layani Presiden Chu dengan baik. Pasti akan ada imbalan besar untukmu. Presiden Chu? Mungkinkah dia Chu Heng milik Chu Group? Tenang saja, Tuan Muda Yang. Aku pasti akan melayani Presiden Chu dengan sebaik mungkin. Benar-benar Chu Heng, mendapatkan menantu kaya raya seperti ini, aku tidak perlu khawatir lagi seumur hidupku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Itu dia. Benar-benar langit memihakku. Mau bermain tarik ulur denganku? Ya, cepat buka pintunya sekarang. Tuan Muda Besar Yang, kenapa itu Anda, Tuan? Tuan Muda Yang, lalu aku? Kamu kembalilah. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Kamu ikutlah denganku. Kiu Mucing, kamu merusak rencanaku. Aku akan buat perhitungan denganmu nanti. Cih. Kiu Muking? Sangat panas. Kiu Muking. Apa kamu tahu siapa saya? Aku tahu. Chu Hang. Chu Heng? Lagi pula, bagaimana bisa kamu ada di sini? Kamu sudah bangun. Chu Heng. Apakah kamu yang memberiku obat? Apa lewat segelas minuman itu? Aku memberi obat? Bagaimanapun juga aku adalah seorang direktur. Aku tidak serendah itu untuk melakukan hal sekotor itu. Bukan kamu? Lalu kenapa aku ada di kamarmu? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kemarin kamu sendiri yang menerobos masuk ke sini? Semalam aku hanya minum 2 gelas ini. Tidak mungkin itu air ya? Memangnya kenapa kalau dia direktur utama? Apakah direktur utama boleh merampas segalanya seenaknya dan bersikap seolah tidak mengenal orang? Kesucianku telah hancur karenamu. Aku merampas segalanya? Kamulah yang pertama melakukannya? Ternyata aku hanya terlalu percaya diri? Sudah jelas sekali bahwa ini semua adalah rencana yang diatur. Tak kusangka kamu memang pemain di bidang ini. Katakan saja, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Apa maksudmu aku pemain di bidang ini? Kamu menuduhku melakukannya demi uang untuk memfitnahmu? 10 juta dolar? Anggap saja, itu harga karena aku salah menilai orang. Siapa yang mau uang busukmu itu? Jangan menghinaku. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Dulu kupikir kamu adalah gadis yang polos, ternyata sejak awal kamu sengaja mendekatiku. Mucing, kamu tidak pulang semalaman, membuatku sangat mengkhawatirkanmu. Eria, setelah aku mabuk semalam, apa yang telah terjadi? Kamu dibawa pergi oleh orang-orang Presiden Chu, aku tidak berhasil menahannya. Aku pergi ganti baju dulu. Ternyata benar, dia benar-benar pria brengsek yang kejam. Apa dia memberimu ganti rugi? Haruskah aku bantu memintanya? Aku tidak sudi menerima uang seperti itu. Tamu di kamar 8808 meninggalkan barang, tolong bantu kirimkan kembali padanya. Tempat itu penuh dengan segala macam orang jahat. Aku sarankan sebaiknya kamu mencari pekerjaan lain. Aku kembali ke kampus dulu. Jaga dirimu baik-baik. Berhenti bekerja? Begitu saja, dan langsung kembali ke kampus? Sepertinya dia sudah mendapatkan banyak uang, tapi masih saja berpura-pura. Nama saya Chu Heng. 10 juta dolar? Anggap saja itu harga karena aku salah menilai orang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pak sopir, bisakah Anda mengantar saya masuk ke kota? Ini sangat enak untuk Anda. Kehormatanku sudah hancur karenamu. Kiu Mucing, selamat, Anda hamil. Dokter, berapa biaya untuk prosedur membuang bayi ini? Anda sudah memikirkannya baik-baik?
Tubuh Anda sulit untuk mengandung. Jika Anda kehilangan anak ini, mungkin akan sangat sulit untuk hamil lagi. Halo, Saudara Chu. Di ruang rawat mana Nyonya Besar berada? Astaga, bukankah ini gadis yang menghabiskan malam bersama Saudara Chu waktu itu? Hei, apa kamu hamil? Tentu saja tidak. Kalau tidak hamil, kenapa kamu ke Departemen Kebidanan? Aku peringatkan kamu ya. Chu Heng adalah presdir berharta 100 miliar dari Chu Group. Jika kamu mengandung anaknya, Kurasa dia itu presdir sampah. Apa kalian orang kaya bisa menindas orang seperti ini? Presdir 100 miliar itu setiap hari pergi ke bar dan memberi obat pada wanita yang dia incar. Benar-benar menjijikan. Dasar presdir menjijikan. memberi obat? Selidiki ini sampai tuntas. 1 bulan yang lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada Qiu Muking di KTVYC? Apa yang sudah terjadi? Dokter, gadis tadi menderita penyakit apa? Pak Yang, dia tidak sakit kok. Dia hanya sedang hamil. Benaran hamil? Ya, dia hamil. Qiu Mucing, kamu telah merebut segala sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Halo, bibi ketiga. Aku baru saja melihat Muking. Saudara Chu, 1 bulan yang lalu, gadis yang menghabiskan malam bersamamu, dia hamil. Bisa tidak berhenti bercanda? Nenekku masih sedang sakit. Kamu lihat ini. Coba kulihat. Biar kulihat. Bagus sekali, ini berita bagus. Gadis seperti dia, walaupun dia hamil, belum tentu itu anakku. Apapun itu, kalian harus menyelidikinya sampai jelas. Keturunan keluarga Chu kami tidak boleh dibiarkan terlantar di luar sana. Sekarang dia ada di mana? Aku harus segera menemuinya sekarang juga. Kamu pergi cari dia. Cepat temukan dia untukku. Cepat bawa cucu menantuku itu, bawa dia pulang kepadaku. Cepat pergi. Cucu menantuku sayang. Setelah kejadian di KTV waktu itu, kenapa kamu tidak pernah mau membahas tentang gadis itu lagi? Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Tidak ada kesalahpahaman. Hanya saja aku salah menilai orang. Pak Yang, kami sudah mendapatkan rekaman pengawasnya. 1 bulan yang lalu, si brengsek marga Huang itu, dia yang menjebak Qiu Muking dengan obat. Qiu Muking secara tidak sengaja masuk ke dalam kamar Presiden Chu. Jadi dia tidak membohongiku. Dia benar-benar dijebak. Qiu Muking, kamu sebenarnya ada di mana? Chu Heng, Kamu sudah yakin? Kamu punya kondisi tubuh yang sulit hamil? Kalau kamu kehilangan anak ini, mungkin akan sangat sulit untuk hamil lagi nanti. Dokter, di mana pasien bernama Qiu Muking tadi? Di mana dia sekarang? Surat tugas sudah keluar. Dia sekarang sedang menjalani prosedur pembersihan. Prosedur pembersihan? Nomor 18, Qiu Mucing, silakan masuk ke ruang operasi. Di mana Qiu Muking? Anda suami dari Qiu Mucing kan? Bagaimana bisa membiarkan seorang wanita sendirian datang untuk membuang bayi ini? Di mana dia sekarang? Saya juga sedang mencarinya. Tadi saya memintanya pergi membayar, tapi tiba-tiba sosoknya menghilang. Saudara Chu, gadis itu, jangan-jangan dia kabur lagi karena tidak punya uang? Kemiskinan justru menyelamatkan nyawa anakmu. Bagaimana mungkin dia tidak punya uang? Saat aku di hotel tadi, aku baru saja memberinya kartu senilai 10 juta dolar. Permainan apa lagi yang sedang dia mainkan? Hotel? Kartu? Coba bantu aku lihat. Apakah di laci itu ada amplop dari hotel berbintang? Coba buka. Apakah ada kartu bank di dalamnya? Apa-apaan ini? Waktu itu kamarnya dipesan atas namaku. Besoknya, pihak hotel mengirimkan sebuah paket kilat padaku. Kupikir itu hanya tagihan, jadi aku tidak memedulikannya. Yang Zian, Saudara Chu, aku salah. Aku mengaku salah. Akulah penyebab terjadinya kesalahpahaman di antara kalian berdua. 10 juta dolar? Anggap saja itu harga karena aku sudah salah menilai orang. Siapa yang mau uang busukmu itu? Jangan menghina orang. Maafkan aku. Sayang, ibu sudah memutuskan, meskipun ayahmu itu pria sampah, ibu tidak boleh menolak kehadiranmu di dunia ini. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk menjadi seorang ibu. Ibu pasti akan melindungimu dengan baik. Anak nakal, pria yang ibu aturkan untukmu, malah kamu tolak, tapi kamu malah suka menggoda pria tak jelas di luar sana. Jia bau. Seret dia pulang. Baik. Permisi, apakah Anda melihat seorang gadis yang berumur sekitar 20 tahun? Rambut dikepang 2, memakai kemeja putih. Tidak ada. Benarkah tidak ada? Tidak ada, kok. Chu Heng, tolong aku. Aku sudah memberikan 500.000 dolar kepada keluarga kalian. Apa maksud kalian sebenarnya? Kalian sedang mempermainkanku? Ya? Aku sedang hamil. Lihat saja. Bagaimana kalian bisa menjualku? Kamu benar-benar melakukan hal yang sangat memuakkan ini. Kalian tidak pernah menanyaiku. Apa saja yang telah aku lalui di luar sana? Apa kau benar-benar ibu kandungku?
Dulu aku selalu merayu dan memanjakanmu, tapi sekarang kamu melakukan hal tak tahu malu seperti ini? Masih ingin aku bersikap baik kepadamu? Qiu Muqing, orang sepertimu tidak pantas jadi anak ibu. Kamu dilahirkan hanya demi diriku. Jika kamu tidak menikah dengan Brother Wang, dari mana aku dapat uang untuk mencari istri? Kalau tidak, suruh saja pria brengsekmu itu datang untuk mengganti ruginya. Asalkan Muking mau membuang bayi itu, aku akan tetap menikahinya. Ayo bangun, ikut ibu ke rumah sakit. Aku tidak mau. Lepaskan. Chu Heng, aku tidak bisa menikah dengan Wang si berandal dan tidak bisa kehilangan anak ini. Aku terpaksa menggunakan namamu. Anakku tidak boleh dibuang. Ayah dari anakku adalah Chu Group, yaitu Chu Heng. Presiden Chu, rekaman pengawasnya sudah ditemukan. Benar itu mobilnya. Dia dibawa kembali ke desa Taoyuan. Mereka berniat membuang bayi itu. Ayo pergi. Diam. Ibu, katanya pria brengseknya itu Chu Heng. Qiu Muqing, bualanmu itu benar-benar keterlaluan ya. Jangan banyak bicara. Ayo jalan. Hei, Bu, Ibu, tidak perlu ke rumah sakit dan buang-buang uang. Serahkan saja padaku. Dijamin cepat dan hemat biaya. Sudah dikasih hati minta jantung. Beraninya kamu menggigitku? Dasar wanita kejam, beraninya kamu menggigit kakakmu sendiri. Hari ini jika aku tidak membuang bayi dalam kandunganmu itu, namaku bukan lagi Qiu. Itu uangnya tidak perlu dikembalikan. Brother Wang sungguh murah hati. Malam pertama. Fei, lebih cepat lagi. Berapa lama lagi sampai? Presiden Chu, segera sampai. Tapi kita hanya bisa mendarat di mulut desa. Maafkan aku. $500.000 sudah di tangan. Jangan mendekat. Jika kalian mendekat, aku akan melompat ke sungai dan membuat perhitungan dengan nyawaku. Keluarga yang tidak punya perasaan, pria yang sangat busuk, Qiu Muqing. Hidup ini berakhir sampai di sini. Sayang, mari kita bertemu di surga. Qiu Muqing. Apa kamu juga datang ke sini untuk menertawakanku? Qiu Muqing, maafkan aku. Ini semua salahku, aku telah salah menilaimu. Aku sudah menyelidiki semuanya, dan mengenai kebenarannya, aku akan memberikan penjelasan padamu. Cepat tahan dia. Dia adalah istri Presdir Chu Group. Jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, kalian semua akan menerima hukumannya. Berikan tanganmu padaku. Chu Heng, apa aku bisa mempercayaimu? Kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Bu, ini, benar-benar Direktur Chu Heng, yang bernilai ratusan miliar dolar itu. Ini semua ulah kalian. Adik ipar, ini semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Jika kami tahu dia mengandung anakmu, maka semua ini tidak akan terjadi. Hah? Apa ada hubungannya dengan dia sedang mengandung atau tidak? Kalian sama sekali tidak layak menjadi keluarganya? Ini, dia yang ingin memaksa adikku menikahinya. Dia juga yang ingin melecehkan adikku. Li Bin, bawa dia dan buat perhitungan dengannya. Tunggu, hati keluarga mereka memang busuk, tapi ini tidak ada hubungannya denganku. Siapkan mobil, kita ke rumah sakit. Presiden Chu, apa yang harus dilakukan pada mereka berdua? Terserah kamu saja. Beraninya kalian memperlakukan Nyonya Presiden seperti itu. Ajar mereka. Ini $1 juta untuk biaya pengobatan. Jika kalian berani mendekati Nyonya Presiden lagi, maka urusannya tidak akan sesederhana sekadar patah kaki. Anakku. Ibu minta maaf padamu? Apa dia melakukannya demi anak itu atau demi aku? Apa kamu terjaga di sini semalaman? Tidak, aku juga baru saja sampai. Aku melihatmu belum bangun. Jadi aku pun... Oh iya, bayinya tidak apa-apa. Luka di kakimu yang menyebabkan kamu terluka. Jadi kamu menyelamatkanku demi anak ini? Tentu saja tidak. Saudara Chu, ini tes DNA yang baru saja keluar. Dia memang sedang mengandung anakmu. Kamu ragu kalau ini bukan anakmu? Oh, itu inisiatifku sendiri. Aku juga melakukannya demi kebaikanmu. Karena jika seandainya bukan... Kamu anggap aku ini wanita seperti apa? Jadi, jika tidak ada anak ini, apakah aku akan dibiarkan tiada di rumah?
Muking, aku adalah nenek dari Henger. Kamu sekarang sedang mengandung, jangan sampai marah-marah ya. Terlepas dari kamu hamil atau tidak, aku akan tetap membiarkanmu menikah dengan keluarga-keluarga Chu. Kamu lapar, kan? Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anak-anak kita, apalagi membiarkan siapapun menyakitimu. Pertama memberiku obat, lalu pura-pura peduli padaku. Aku tidak butuh cinta munafik darimu. Ini semua hanya kesalahpahaman. Lihatlah. Cepat minta maaf kepada kakak iparku. Maafkan saya, maafkan saya. Obat untuk Nona Q itu aku yang menaruhnya. Aku tidak hanya memberikannya kepada satu orang, aku sudah memberikan obat kepada banyak gadis. Tolong lepaskan saya, lepaskan saya. Hari itu, pria bermarga Huang itulah yang memberimu obat. Saat dia membawamu menuju kamar hotel, kamu menyelamatkan diri dan masuk ke kamar saudara Chu. Sudahlah, sudahlah. Jangan pikirkan kejadian buruk itu lagi. Sepertinya aku juga salah paham terhadap Chu Heng. Lalu Arya, kenapa Arya membohongiku untuk datang ke sini? Maaf, aku juga sudah salah paham padamu. Sekarang, anggap saja kita sudah impas. Nenek Chu, terima kasih sudah menyelamatkanku, tetapi aku tidak akan menikah ke keluarga-keluarga Chu hanya demi anak ini. Kalian tidak perlu merasa berhutang padaku. Dokter bilang fisikku sulit untuk hamil, melahirkan anak ini adalah pilihanku, aku akan melindungi mereka dengan baik. Muking, apalagi yang kamu tunggu? Cepat kejar dan bawa dia kembali. Mucing, kali ini aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku akan lapor polisi. Lepaskan aku. Apakah kalian utusan ibuku? Aku akan memanggil polisi. Jangan takut. Aku juga mengkhawatirkan keselamatanmu, hingga tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Jalan sekarang. Aku peringatkan kalian. Kalian sedang melakukan penyekapan ilegal. Ada apa dengan kalian? Bagaimana bisa kalian membawa orang kemari dengan paksa? Hei, Presiden Chu, bukankah ini kamu? Jangan berpura-pura lagi. Jika bukan karena perintahmu, mana mungkin mereka berani menangkapku. Cepat minta maaf pada Nyonya Muda. Nyonya Muda, maafkan aku. Kami minta maaf. Kapan aku bilang kalau aku adalah Nyonya Muda? Jangan bicara sembarangan. Muking sayang, Heng Er mengundangmu pulang karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan padamu. Sebenarnya, sejak pertama kali bertemu denganmu, aku sudah... Sebenarnya, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Apa? Dia menyukaimu. Tidak peduli kamu sedang mengandung atau tidak, aku bersedia melindungimu. Muking, Heng Er kami ini bukan pria yang suka bermain wanita. Selain dirimu, sudah bertahun-tahun lamanya, dia tidak pernah tertarik pada wanita manapun. Aku nenek bahkan sempat curiga apakah dia dan Yang Zian punya hubungan. Nenek, kata-kata itu tidak pantas diucapkan. Kamu adalah direktur bernilai 100 miliar, yang sangat berpengaruh di dunia bisnis. Tapi dalam hal mengejar seorang gadis, kenapa kamu sangat kaku? Kamu tenang saja menjaga kehamilanmu di keluarga Chu. Setelah keadaanmu membaik nanti, pernikahanmu dengan Heng Er, biar aku sendiri yang mengurusnya. Nenek, aku tahu Anda sangat baik padaku, tapi bukankah sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak akan menikah dengan keluarga-keluarga Chu. Lalu apakah kamu tidak menyukai Heng Er? Nenek, aku masih menempuh pendidikan, aku punya rencana masa depan sendiri, dan pernikahan tidak ada di dalamnya. Baik, kalau begitu aku akan menunggumu. Aduh, baiklah, baiklah. Kalau begitu kita jangan bicarakan soal pernikahan dulu. Aku, nenek, selalu mendambakan seorang cucu perempuan. Sekarang, aku akan menganggapmu sebagai cucu angkatku sendiri. Tinggallah di keluarga Chu selamanya. Bagaimana? Nenek, apa yang Anda lakukan? Bagaimana? Muking, bisakah kamu membantu nenek mewujudkan keinginan ini? Nenek, kalau nenek tidak mau membantuku, ya sudah. Tapi malah mengangkatnya menjadi cucu perempuan. Bukankah dia jadi adik perempuanku sekarang? Dasar kamu ini kepala batu. Aku melakukan ini justru untuk membantumu menahannya di sini. Anu nenek, sepertinya aku merasa agak haus. Cepat ambilkan air untuk adikmu. Adik, apakah sebagai kakak laki-laki sikapku ini sudah cukup baik? Nah, mungkin saja ayahmu itu orang yang baik. Muking, cepat cicipi bubur bernutrisi yang kubuatkan untukmu. Heng Er, kamu berani mengganggu cucuku? Heng Er, apakah kamu menindas cucuku? Nenek, andai saja Anda adalah keluarga saya, itu akan sangat menyenangkan.
Kami semua adalah keluargamu. Mulai sekarang, keluarga Chu adalah rumahmu. Bu, apakah aku benar-benar anak kandungmu? Orang asing memperlakukanku dengan sangat baik, tapi kamu malah memperlakukanku seperti itu. Aku akan pergi ke sekolah untuk kuliah sekarang. Mulai sekarang, kamu tidak perlu pergi ke sekolah lagi. Nyonya muda, ini semua adalah yang disiapkan oleh Presiden Chu untuk Anda, para profesor paling ternama di negeri ini. Mulai sekarang, silakan belajar di rumah dengan tenang. Tidak perlu, saya hanyalah gadis biasa. Saya tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Kamu sangat pantas mendapatkannya. Tapi jika kamu sudah terbiasa berada di sekolah dan ingin belajar bersama teman-teman, aku juga tidak akan memaksamu untuk berubah. Hanya saja, tubuhmu saat ini butuh istirahat. Pergilah ke sekolah setelah kondisimu pulih. Bagaimana? Li Bin, pergi ke sekolah dan urus izin liburnya untuk beberapa hari. Siap, Bos. Muking, apakah kamu tahu apa yang dilakukan oleh nenek saat dia sedang sedih? Keluarkan semua barang yang terbaik untukku. Muking, model mana yang kamu suka? 20 juta dolar itu terlalu mahal. Nenek, aku tidak mau, aku tidak mau. Kalian sebenarnya jadi beli tidak sih? Kalau tidak beli, tidak usah mencobanya. Kalian tidak akan sanggup menggantinya jika sampai rusak. Seluruh pusat perbelanjaan ini milik Chu Group. Beraninya kamu tidak hormat kepada Presiden Chu dan Nyonya. Presiden Chu, Nyonya besar Nyonya muda, maafkan saya yang salah. Apakah Muking bingung memilih yang mana? Tidak usah memilih, bungkus saja semuanya untukku. Baik, Nyonya besar. Berikan bonus penjualannya pada dia. Beberapa hari lalu, aku sempat melihat beberapa pakaian model terbaru. Hah? Bagaimana kamu tahu aku menyukai ini? Kamu suka butiran yang mana? Duh, barang-barangku yang seharga puluhan juta dolar itu, ternyata tidak ada apa-apanya dibanding sebutir coklat darimu. Haha, cucu, akhirnya kamu sudah mulai mengerti sekarang. Enak hehe. Aduh, lihatlah betapa pelupanya aku, sampai melupakan hal yang paling penting, ayo jalan. Halo, total semuanya menjadi 80.000 dolar. Mahal sekali, udahlah Nek, tidak usah. Aku akan menggantinya saja. Semuanya akan dibayar dengan kartu. Hei, Presiden Chu, tolong bantu saya ya. Ayo, jalan. Biar saya saja yang bawa. Mana ada seorang gadis yang sedang berbelanja, harus membawa barang-barangnya sendiri? Nenek, sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Aku sudah benar-benar lelah berjalan. Anak muda, kamu sudah lelah? Nenek sendiri masih belum puas belanja. Heng Er, kamu gendong Muking. Nenek, aku ini direktur berharta 1.000 miliar aku. Menggendong istri sendiri, kenapa harus merasa malu? Nenek sedang memberimu kesempatan. Sejak kapan aku jadi istrinya lagi? Naiklah. Hahaha. Bibilin, pergi dan siapkan air rendaman kaki untuk Nyonya muda. Hei, itu istrimu? Kamu saja yang lakukan sendiri. Adik, ayo cuci kakimu. Seorang CEO bernilai ratusan miliar ingin mencuci kakiku. Apa kakimu masih pegal? Sudah jauh lebih baik, sudah mendingan. Ternyata kalian orang kota juga merendam kaki menggunakan daun suji. Aku pikir hanya ada di desa Taoyuan. Daun suji itu aku minta Li Bin untuk ambil dari daerah desa Taoyuan. Apapun yang kamu inginkan, katakan saja padaku. Tidak ada kok. Aku sangka ternyata dia sangat lembut. Sudah selesai, sekarang berbaringlah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Chu Heng, terima kasih sudah menyelamatkanku. Dan mengizinkanku menjaga kandunganku di keluarga Chu. Bukan itu. Maksudku sampai di sini dulu untuk hari ini. Terima kasih ya. Sekarang tidurlah. Eria, Mucing, kenapa kamu ada di sini? Apa hubunganmu dengan mereka? Tentu saja dia adalah Nyonya muda.
Muking, kamu mungkin merasa kesepian menjaga kehamilan di rumah. Jadi aku ingin mencarikan seseorang yang seusia denganmu untuk menjadi pengasuh. Selama 2 hari terakhir ini, aku sudah mewawancarai beberapa orang. Mengenai Arya ini, dia pintar dan juga berasal dari kampung halaman yang sama denganmu, jadi aku membawanya pulang. Disangka, ternyata kalian berdua saling mengenal. Kalau begitu biarkan dia tetap di sini untuk menemanimu. Terima kasih, Nyonya Besar. Saya pasti akan bekerja dengan giat. Tentang masalah obat sebulan yang lalu itu, aku belum sempat membuat perhitungan denganmu. Ternyata kamu sendiri yang menyerahkan diri. Tunggu dulu, Nenek. Mencarikan pengasuh untuk Muking harusnya adalah orang yang ijazah, kemampuan, dan karakternya sebanding. Jangan sembarang membawa orang masuk ke rumah. Kakak Chu, karena ini adalah mencari pengasuh untukku, bolehkah aku yang memutuskannya? Aku cukup kenal dengan Arya, apalagi kami sekampung halaman, biarkan saja dia tinggal di sini. Baik, baik, aku turuti kemauanmu. Terima kasih, Nyonya Besar. Terima kasih, Nyonya Muda Mucing. Aku bukan Nyonya Muda. Aku ingin tahu, rencana tersembunyi apa yang kamu miliki? Arya, kenapa kamu tidak bekerja lagi di KTV? Hari itu, setelah kamu dibawa pergi oleh Presiden Chu, Bos Huang melakukan hal tak senonoh padaku. Aku malu bekerja di sana lagi. Siapa yang menjebak akan terkena batunya sendiri? Lalu, apakah kamu baik-baik saja? Sepertinya Qiu Mucing belum tahu apa yang telah kulakukan padanya. Tidak apa-apa, sekarang aku menjadi pengasuh di keluarga Chu, itu juga lumayan bagus. Nasibmu sungguh beruntung. Tak disangka, kamu benar-benar bersatu dengan Presiden Chu. Qiu Mucing, kamu hanyalah hamil anak dari keluarga Chu, makanya kamu bisa memiliki semua ini. Karena kamu tidak ingin menjadi nyonya muda, berikan saja posisi itu padaku. Presiden Chu sudah kembali. Mari saya bantu Anda masuk. Muking, Aku di sini. Aku adalah Muking. jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Asalkan aku juga mengandung anak Chu Heng, aku punya kesempatan untuk menjadi nyonya muda keluarga Chu. Kamu bukan Qiu Muking. Muking, jangan salah paham, tadi Presiden Chu sedang mabuk. Pergilah bersihkan dapur. Muking, jangan tinggalkan aku. Aku tidak mau adik perempuan, aku mau Mucing. Aku menyukaimu bukan karena kamu sedang mengandung. Jangan tinggalkan aku. Orang sekampung yang baru datang itu, kamu harus menjauh darinya. Aku merasa tidak tenang padanya. Qiu Mucing, semua yang kamu miliki sekarang seharusnya adalah milikku. Qiu Mucing, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Halo, bibi ketiga, apa obatnya sudah kamu dapatkan? Aku akan menyuruh Jiabao mengantarkannya padamu besok. Wanita tak tahu malu ini? Jiabao sampai patah tulang kaki karenanya? Apa dia pikir bisa masuk ke keluarga kaya hanya dengan mengandalkan bayinya? Itu tidak akan mudah. Tentu saja, mana mungkin semudah itu mendekati keluarga kaya? Muking terlalu lugu. Mana bisa dia melawan mereka? Aku benar-benar khawatir Muking akan mengambil jalan yang salah, tapi kau harus berjanji jangan mengkhianatiku. Jangan berpura-pura di depanku. Kau sudah menerima uangku, jadi kerjakan tugasmu dengan benar, buatkan perhitungan untuk Jiabao, jangan banyak bicara hal tidak berguna. Kalau tidak membuang bayi dalam kandungannya, aku tidak akan pernah bisa tenang. Arya, sedang menelepon siapa malam-malam begini? Mucing, kapan kamu datang? Kenapa malam-malam gini masih menelepon? Ini aku sedang menelepon teman tabibku. Aku ingin membeli obat untuk menenangkan pikiran dan menjaga janinmu. Benarkah? Terima kasih ya. Obat pembuang bayi ini tidak akan bisa dideteksi oleh siapapun. Qiu Muking, begitu bayi itu tiada, keluarga Chu pasti akan langsung mengusirmu. Mucing, ini bubur yang kubuatkan untukmu supaya pikiranmu tenang dan janinmu sehat. Ayo dicicipi, kamu kan masih sangat muda. Apalagi ini kehamilan pertamamu. Dokter bilang kamu harus mendapat banyak nutrisi. Ayo cobalah. Aromanya sangat enak. Harum sekali. Qiu Muking, kali ini kamu akan habis. Mucing, makan ini. Ini dimasak pakai ikan asin dari kampung halamanmu. Oleh-oleh yang kuberikan padamu waktu itu, ternyata masih kamu simpan? Iya. Arya, aku memang tetap suka rasa produk lokal desa kami. Cobalah sedikit. Tidak perlu, tidak usah, sungguh tidak usah. Presiden Chu,
Ini desa Taoyuan yang Anda minta, ikan segar produk unggulan. Saya sudah membelinya untuk Anda. Oh, minta dapur memasaknya menjadi bubur, lalu berikan pada nyonya. Tunggu sebentar. Suruh koki bintang 5 yang memasaknya. Baik, bos. Ini enak sekali. Kiu Mucing. Lihat saja nanti. Area Jiabao sudah menyadarkanku, biaya pengobatan dari keluarga Chu yang $1 juta itu masih terlalu sedikit. Mumpung keluarga Chu masih menyukainya, aku harus memeras mereka dulu, kemudian buat dia kehilangan bayinya, supaya keluarga Chu benar-benar membencinya, dia akan pulang dengan patuh. Gini caramu. Kiu Muking, apa kau ini benar-benar anak kandungnya? Ibumu itu benar-benar kejam. Baiklah, bibi ketiga. Aku pasti akan membuat Kiu Mucing pergi, menemuimu dengan patuh. Tenang saja, bibi. Ketiga. Mucing, bibi ketiga, menelepon saya ke sini. Bukan saya yang mengatakannya, dia tahu saya bekerja di sini. Aduh, tidak ada perselisihan antara ibu dan anak yang abadi. Setelah dibicarakan, kalian tetaplah satu keluarga. Bagaimana jika kamu memiliki ibu seperti itu? Seorang ibu yang menjerumuskanmu ke dalam kesulitan dan membuatmu ingin mengakhiri hidup. Mucing, kamu jangan marah dulu. Kenapa kamu tidak coba dengar apa yang ingin dikatakan bibi ketiga? Muking sayang, ibu tahu kamu sudah tinggal di keluarga Chu, ibu sudah menyadarinya. Ini adalah tempat terbaik untukmu. Ibu tidak akan ikut campur lagi. Langsung ke intinya saja, apa maumu? Muking sayang, kakakmu sedang mencari rumah akhir-akhir ini. Bisakah kamu memberikan sedikit uang tambahan? Sudah aku duga, aku tidak seharusnya berharap banyak padamu. Apakah kamu benar-benar ibu kandungku? Kiu Mucing, jika kamu ingin masuk ke keluarga Chu, kamu harus melewati ibu terlebih dahulu. Jangan pikir ibu tidak bisa mengendalikanmu. Dengan $3 juta, ibu akan memberikan kartu keluargamu. Setelah itu ibu tidak akan mencampuri urusanmu lagi. Biar ku beritahu ya, terakhir kali bawahan Chu Heng melukai kakakmu, biaya pengobatan $1 juta itu tidaklah cukup. Beri $3 juta lagi, kalau tidak, ibu akan membongkar semua perbuatan tak tahu malumu di luar sana. Kita lihat saja apakah Chu Heng masih mau bersamamu. Bu, kenapa tidak minta lebih banyak saja? Kalau terlalu banyak, bagaimana jika keluarga Chu tidak setuju? Yang kuinginkan bukan hanya uang. Aku mengerti. Kali ini, aku akan membuat Kiu Mucing membayar segalanya. Jual diri? Bukan aku yang mengatakannya, bibi ketiga yang menyebarkan fitnah itu. Mucing, jangan khawatir. Meskipun perkataan kakak ipar ketiga agak berlebihan, tapi apa yang dia katakan ada benarnya juga, kamu butuh kartu keluarga untuk menikah. Dengan mengeluarkan sejumlah uang, kamu bisa memutuskan hubungan dengan keluarga asal yang buruk itu, kamu tidak akan rugi, kan? Apalagi keluarga Chu itu sangat kaya. Aduh, Mucing, jangan takut. Aku akan menemanimu, aku jamin bibi ketiga tidak akan berani merundungmu. Halo, Chu Heng, aku ingin meminjam uang padamu. Berapa banyak yang ingin kamu pinjam? Sepertinya $3 juta. Untuk apa uang itu? Untuk membebaskan diri dan benar-benar berpisah dengan rumah itu. Aku akan menemanimu. Tidak perlu. Ini adalah cara untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa laluku selama 20 tahun. Biar aku pergi sendiri saja. Akhirnya kena tipu juga. Ini ada $3 juta. Tidak kurang sedikit pun. Mana kartu keluarganya? Bu, sebaiknya kita periksa uangnya dulu. Cukup cerdas juga. Kamu tahu harus memeriksa uangnya dulu. Tapi kamu harus menjawab satu pertanyaanku dulu. Aku bukan putri kandungmu, benar kan? Mucing, apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin bibi ketiga? Bukan ibu kandungmu? Kiu Mucing, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku ini kakakmu, dia ini ibumu. Kami berdua bebas melakukan apapun yang kami mau kepadamu. Apa kamu pikir punya hak untuk bicara omong kosong di sini? Bagaimana mungkin di dunia ini ada ibu yang seperti ini? Dia sama sekali tidak pantas menjadi manusia. Putri orang lain sangatlah disayangi, sedangkan kamu dan dia hanya menganggapku sebagai alat penghasil uang. Benar sekali, aku bukan ibu kandungmu. Aku mengadopsimu saat itu. Gadis pembawa sial sepertimu tidak punya kualifikasi untuk jadi putriku. Sudah bertahun-tahun kamu menumpang hidup padaku. Tidakkah seharusnya kamu membalas budi? Sudah kuduga. Sejak kecil kalian selalu bersekongkol hanya untuk menindasku. Kiu Mucing, aku sudah membesarkanmu sampai sekarang. Sekarang kamu sudah merasa hebat, dan ingin lepas dari kendaliku. Mimpi saja. Masih bermimpi ingin jadi orang kaya? Kiu Mucing, jangan terlalu banyak berhayal. Aku sama sekali tidak peduli soal menantu kaya itu. Yang aku inginkan, adalah kamu tetap dalam genggamanku, dan tidak akan pernah bisa lari. Kaki putraku, jadi cacat permanen karenamu? Aku ingin kamu di rumah selamanya untuk merawatnya. Bibi ketiga, apa yang ingin kamu lakukan? Kiu Mucing,
Jangan takut. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu kalian semua sudah bekerja sama. Kalian hanya ingin uang, kan? Buka dan lihatlah sendiri. Apa? Semuanya cuma uang mainan. Apa? Untuk orang sebodoh dirimu yang memperlihatkan semua niat burukmu di wajah, mana mungkin aku tidak mengetahuinya. Halo bibi ketiga. Apa kamu sudah mendapatkan obatnya? Baiklah bibi ketiga. Aku pasti akan membuat Kiyu Mucing pergi menemuimu baik-baik. Mari gunakan rencana mereka melawan mereka sendiri. Ini waktu yang tepat untuk meringkus mereka semua. Jadi, soal memberikan obat di dalam bubur saat itu, kalian semua sudah mengetahuinya? Chu Heng sengaja masuk ke sini untuk menertawakanku. Bagaimana menurutmu waktu kamu ditindas oleh bos Wang di KTV dulu, aku menyelamatkanmu, tapi kamu malah mengkhianatiku. Sekarang aku sedang mengandung, dan kamu masih mencari cara untuk mencelakaiku. New Area, sebenarnya apa kesalahan yang aku, Kiyu Mucing, lakukan kepadamu? Karena kamu sudah tahu segalanya, kenapa kamu masih mau ikut denganku ke sini? Jika aku tidak ikut ke sini, bagaimana aku bisa meringkus mereka semua? Hanya dengan mengandalkan dirimu sendiri, kamu masih berharap bisa meringkus kami? Aku tidak peduli meski kamu tidak membawa uangnya, aku membohongimu agar datang ke sini, hanya untuk melenyapkan bayi yang ada di dalam kandunganmu. Pas sekali, uang kertas sembahyang ini bisa menemaninya di sana. Kalian sepertinya bosan hidup. Kedatanganku ke sini hari ini bukanlah untuk urusan kartu keluarga. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Siapa orang tua kandungku sebenarnya? Di mana mereka berada? Sejujurnya, saat aku melihat laporan itu, aku merasa sangat lega. Syukurlah, ternyata di tubuhku tidak mengalir darah sampah sepertimu. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bagaimana cara mengembalikannya padamu. Memang benar? Kamu memang bukan anak kandungku. Sekarang kalian harus memberi kami sejumlah uang. Jika tidak, jangan harap bisa tahu siapa orang tua kandungmu yang sebenarnya. Chu Heng, kamu adalah presidir berharta ratusan miliar, mengeluarkan uang beberapa juta dolar. Bukankah itu hal yang sangat mudah bagimu? Biar kutegaskan padamu, jika hari ini kamu tidak menyuruh orang untuk membawakan uangnya kepadaku, aku akan segera bertindak kejam dan menghabisimu saat ini juga. Aku hanya ingin tahu siapa orang tua kandungku. Bibi ketiga, Kiyu Mucing hanya ingin tahu siapa orang tua kandungnya. Tapi ini adalah informasi penjamin hidup kita. Kalau mereka tidak memberikan uang dan tidak membiarkan kita pergi, jangan sampai memberitahu mereka apapun. Kamu ternyata cukup pintar juga. Lalu menurutmu informasi ini pantas dihargai berapa? 5 juta dolar. Tidak, 10 juta dolar. Jika kalian tidak memberikan 10 juta dolar, aku tidak akan pernah membocorkannya apapun yang terjadi. Tempat yang kalian pilih ini lumayan bagus juga ya. Kamu, apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu tidak dengar ya? Ibumu ingin tiada, jadi aku bantu dia mewujudkannya. Mucing, aku minta maaf. Aku sempat tersesat dan melakukan kesalahan. Aku tidak seharusnya bersama ibumu. Aku tidak seharusnya bekerja sama dengan mereka untuk mencelakaimu. Kita kan teman baik. Lepaskan aku, ya? Teman baik? Teman baik? Jadi ini semua hadiah yang kamu simpan untukku? Bahkan aku tidak tega memakannya. Aku sengaja menyisakan semuanya untukmu. Mucing, lepaskan aku Mucing. Dengar-dengar kamu mau menjual nyonya muda demi mendapatkan uang mas kawin? Sangat suka uang, ya? Kalau begitu, telan semuanya. Berikutnya, giliranmu. Aku bicara. Aku akan mengatakannya. Muking, sebenarnya aku pun tidak tahu siapa ibumu. Dulu aku tidak sengaja bertemu dengannya di jalan. Dia sedang menggendongmu yang baru lahir. Waktu itu kondisi ibumu sudah hampir tidak tertolong karena sakit. Dialah yang memohon padaku untuk membawamu pergi. Aku juga sudah memberikan alamat desa Taoyuan kepadanya. Tapi sampai sekarang, dia sama sekali tidak pernah mencarimu.
Aku rasa dia sudah tiada. Tiada? Tidak. Kamu berbohong. Sampah sepertimu. Mana mungkin berbaik hati mengadopsi anak dari orang asing. Kamu yang menghabisi ibu kandung Nyonya Muda. Kamu menculik Nyonya Muda darinya. Aku sudah tahu. Karena kamu itu penjahat, kamu takut masuk penjara, makanya kamu tidak berani mengungkapkan kebenaran, iya kan? Kesempatan terakhir. Katakan, atau tetap tutup mulut. Tidak apa-apa. Kalau dia tidak ingin bicara, jangan dipaksa. Aku rasa putranya seharusnya tahu sesuatu. Presiden Chu, aku sungguh tidak tahu apa-apa. Ibu tidak memberitahuku apapun. Presiden Chu, kamu wanita tua renta. Kenapa mulutmu begitu kaku? Cepat beritahu mereka soal Qiu Muqing. Cepat katakan. Aku akan bicara, aku bicara. 22 tahun yang lalu, ketika Jiabao berumur 2 tahun, hari itu tiba-tiba dia demam tinggi. Setelah bertanya pada orang pintar, dia bilang harus mencari seorang adik perempuan untuk penolak bala. Tapi tubuhku sudah tidak sehat dan tidak bisa melahirkan lagi. Jadi hari itu kebetulan aku mendengar, kamu menangis di rumah sakit. Di ruang bayi saat itu, ada kamu satu-satunya bayi. Karena itu aku membawamu pergi. Semua ini salahku karena telah bodoh. Tapi aku sungguh tidak tahu, siapa orang tuamu. Muking. Aku memohon padamu. Meskipun aku bersalah, aku sudah merawatmu dengan susah payah. Lepaskanlah aku. Kamu masih berani bilang sudah merawatku dengan susah payah? Sejak kecil sampai dewasa kamu selalu memukul dan memaki aku. Katakan, di rumah sakit mana sebenarnya kamu membawaku pergi? Nyonya Muda, berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh keluarga Qiu, kami telah menemukan ibu kandung Anda. Di mana ibu saya sekarang? Apa dia baik-baik saja? Bawa kami menemuinya. Sekarang belum bisa bertemu. Sebenarnya, bukan saya yang menemukannya, tapi setelah saya menyebarkan beritanya, dia mengutus orang untuk menemui saya. Apa besan itu masih belum mau menemui putrinya sendiri? Nyonya Muda, Anda jangan sedih. Mereka ingin mengambil sampel rambut Anda untuk melakukan tes DNA. Kata mereka, besok akan bertemu di sini. Apa mungkin dia tidak akan datang? Apa mungkin itu bukan dia? Muking, jangan cemas. Mari kita tunggu dengan sabar. Bertahun-tahun telah berlalu tapi dia tidak pernah mencariku. Apakah dia sudah tidak memedulikanku lagi? Muking, jangan berpikir begitu. Mungkin ibumu tinggal di desa. Dia tidak punya cara, dan tidak punya kemampuan untuk mencarimu. Nanti setelah kita menemuinya, aku berencana membawanya ke keluarga Chu, untuk tinggal bersamamu, untuk hari-hari mendatang. Kami pasti akan melindunginya dengan baik. Bukankah ini konglomerat nomor 1 di Jiangcheng, Jiangjin? Sedang apa dia di sini? Kenapa dia ada di sini? Permisi, Anda siapa? Sudah 20 tahun lamanya, Yanran. Ibu, akhirnya aku menemukanmu. Ibu, Selama bertahun-tahun ini, aku telah membuat putri kesayanganku menderita. Aku dengar karena dirimu, Chu Heng, putriku telah banyak melewati kesulitan. Mulai hari ini, siapapun kalian, tidak boleh ada yang mendekati putriku. Bu, tidak begitu. Sebenarnya mereka sangat baik padaku. Benar sekali, Besan. Keluarga kami, keluarga Chu selalu menganggap Muking sebagai anak kesayangan untuk kami cintai. Cukup. Pertama, kamu tidak usah memanggilku Besan sekarang. Kedua, putriku, namanya adalah Xu Yanran. Yanran, nama ini, sejak kamu lahir, ibu sudah menyiapkannya untukmu. Chu Heng, aku tahu kamu sangat hebat. Kamu pengusaha paling sukses di Jiangcheng. Aku tidak ingin kalian mendekati putriku, bukannya aku meremehkanmu, bukan juga sedang menyerangmu. Jika demikian, lalu membiarkan Yanran menikah ke keluarga-keluarga Chu, apa masalahnya? Keluarga-keluarga Chu memang sangat bagus, tapi putriku berhak mendapatkan yang lebih baik. Dulu dia tidak punya pilihan, tapi sekarang ada aku di sini. Aku akan memperkenalkannya kepada lebih banyak putra dari keluarga kaya. Presiden Jiang, ayo kita bicara di luar saja. Kupikir keluarga Chu sudah cukup kaya. Apakah itu berarti ibuku jauh lebih kaya dari keluarga-keluarga Chu? Bibi milikku ini bukanlah sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Ibu kandungmu adalah konglomerat nomor 1 di Jiangcheng. Kekuasaannya ada di mana-mana. Meskipun grup Chu adalah grup perusahaan nomor 1 di Jiangcheng dengan aset lebih dari 100 miliar dolar, tapi semua itu tidak bisa dibandingkan dengan koneksi yang kuat dan kekuasaan luar biasa dari konglomerat keluarga Jiang. Tidak ada hal yang tidak bisa dibicarakan di depan anak-anak. Maksudku adalah,
Dia sudah mengandung anak dari Heng Er. Apa Anda tidak akan membiarkannya menikah dengan Heng Er? Apa? Chu Heng, kamu sudah mengandung anaknya? Beraninya kamu melakukan itu tanpa ada ikatan resmi? Mereka sudah memperdaya Yanran kita. Ibu, sebenarnya itu karena Presiden Chu demi menyelamatkanku. Aku beritahu kalian, jangan pernah berpikir menggunakan anak untuk mengikat Yanran milikku. Putriku, hanya boleh memilih seorang pria berdasarkan cinta. Yanran, ikuti kata hatimu. Apakah kamu menyukai Chu Heng? Sudahlah, tidak perlu bicara lagi. Ayo pergi, aku mengerti. Presiden Jiang, biarkan Yanran menyelesaikan perkataannya dulu. Kalau kulihat sih, dia masih menyukai Heng Er kita. Tunggu sampai saat kata suka itu bisa terucap secara spontan darinya. Saat itu aku tidak akan menghalanginya untuk menikah dengan Chu Heng. Tapi sekarang, dia bahkan tidak 100% yakin apakah dia menyukaimu atau tidak. Aku akan memperkenalkannya kepada lebih banyak tuan muda dari keluarga terpandang lainnya. Yanran, ibu tidak akan mencelakaimu. Lihatlah dunia luar yang lebih luas. Dengan adanya pilihan, baru kamu bisa memastikan orang seperti apa yang benar-benar kamu sukai. Chu Heng, jika kamu benar-benar menyukai Yanran kami, maka kamu pasti tidak akan kalah dari pria lain. Tentu saja begitu, Ibu Mertua. Oh ya, Ibu, di mana Ayah? Saat kamu diculik waktu itu, ayahmu sangat sedih, dia selalu murung setiap hari, dan tidak lama kemudian dia sudah tiada. Ayah, aku belum sempat berbakti kepadamu. Mulai sekarang aku pasti akan berbakti dan menjaga ibu dengan baik. Zendong, Yanran sudah kembali. Kamu tenang saja, aku pasti akan mengerahkan segala kemampuanku untuk menebus kesalahanku padanya, dan mencarikannya seorang pria terbaik di seluruh dunia. Kak, kenapa kamu membawanya ke sini? Gadis liar dari mana? Ini, jangan harap bisa merebut ibuku dan Chu Heng. Ibu, Kak Henger, Anda juga di sini. Pada pesta ulang tahun kedewasaanku yang diadakan ibu, kita pernah minum bersama di pesta itu. Kak Henger waktu itu sangat menjagaku. Aku belum sempat berterima kasih kepadamu. Waktu itu aku mengajakmu bersulang, hanya karena rasa hormat, tidak ada maksud lain. Nona Jiang Yu, tidak perlu seformal itu. Ibu, apakah ini kakakku? Oh, benar. Ini adalah kakakmu, Yanran. Yanran, ini adikmu, Jiang Yu. Setelah kamu menghilang waktu itu, aku mengadopsinya. Kakak, mulai sekarang, kita adalah keluarga. Terima kasih karena selama bertahun-tahun ini kamu sudah menjaga Ibu Oya. Aku kuliah tahun kedua di Universitas Jiangda, jurusan desain busana. Kamu kuliah di universitas mana? Nanti aku akan mengunjungimu. Jiang Yu juga ada di Universitas Jiangda. Bagus sekali. Tadi aku baru saja berpikir, bagaimana agar kalian dua bersaudara bisa kuliah di universitas yang sama. Jiang Yu, kakakmu sedang mengandung sekarang. Kamu harus lebih menjaganya nanti. Mengandung? Anak siapa itu? Gadis ini. Ternyata mengandung anak dari Chu Heng. Selamat ya kakak. Sudahlah. Sudah waktunya. Mari kita pulang ke rumah. Segala sesuatunya sudah disiapkan untukmu di rumah. Presiden Jiang, Nyonya muda tinggal di keluarga Chu sudah cukup nyaman. Tidak perlu repot pindah-pindah tempat kan? Itu benar. Dia adalah orang keluarga Jiangku. Tentu saja dia harus tinggal di kediaman keluarga Jiang. Seharusnya biarkan dia sendiri yang menentukan mau tinggal di mana kan? Chu Heng adalah penyelamat hidupku. Kalau aku tidak tinggal di keluarga Chu, aku akan merasa tidak enak atas kebaikan mereka padaku. Ibu juga baru saja menemukanku. Kalau aku menolaknya, dia pasti akan merasa sangat sedih kan. Aku akan tinggal di sekolah. Kontes desain busana Universitas Jiang yang diadakan 4 tahun sekali akan segera dimulai. Aku sudah mendaftarkan diri sebelumnya. Meraih penghargaan utama adalah impianku sejak dulu. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Tetapi kamu tetap tidak boleh tinggal di sekolah. Kamu sedang mengandung sekarang, akan ada banyak hal yang menyulitkan. Tidak apa-apa. Lagi pula ini belum terlihat jelas kan. Orang lain tidak akan menyadarinya. Aku juga bisa meminta petunjuk dari guru di sekolah dan mencari bahan referensi. Yanran, ikutlah pulang bersama ibu. Ibu akan menyiapkan sopir pribadi untukmu. Tinggallah di keluarga Chu, aku sendiri yang akan menjadi sopirmu. Lagi pula, keluarga Chu lebih dekat dari Universitas Jiang. Aduh, kalian jangan berdebat terus. Menurutku tinggal di sekolah itu bagus kok. Ibu, besok aku juga akan tinggal di sekolah. Dengan adanya aku yang menjaga kakak, kalian semua bisa tenang kan? Ibu Hanger, sekarang kalian bisa tenang kan? Baiklah. Ibu turuti maumu. Tapi kamu harus pulang sebentar untuk melihat rumah, kan? Ya, aku memang ingin pulang sebentar. Begitu sampai di sekolah, akan kubuat perhitungan denganmu. Presiden Jiang, Nona muda,
Selamat datang di rumah, Nona muda. Jadi inilah rumahku. Nona muda, ini adalah kamarmu. Sejak kamu lahir, Presiden Jiang sudah terus menjaga kamar ini untukmu. Presiden Jiang hanya memiliki foto bayimu. Setiap kali dia pulang ke rumah, dia akan datang ke sini untuk melihat fotomu, karena merindukanmu. Yanran, setiap hari ulang tahunmu, ibu selalu menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Ibu selalu berharap setelah kamu kembali, kamu pasti akan menerima hadiah-hadiah ini. Lihatlah hadiah yang ibu siapkan untukmu. Kamu suka? Nona, hadiah-hadiah ini semuanya adalah Presiden Jiang pilihkan khusus untuk Anda. Nilainya lebih dari 10 juta dolar. Hadiahnya tidak hanya sampai di sini. Sebelum ayahmu tiada, ibu sudah berjanji kepadanya, asalkan kamu ditemukan, setengah saham keluarga Jiang akan diberikan kepadamu. Jangan harap bisa merebut harta keluarga dariku. Bu, tidak bisa. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Kamu adalah putriku, pewaris tunggal keluarga Jiang. Seberapa berharga pun hadiahnya, semuanya pantas untukmu. Bu, bukan itu maksudku. Maksudku, aku hanyalah gadis biasa, masih belum pantas menyandang status miliarder. Aku ingin melalui usahaku sendiri, setelah mendapat pengakuan dari semua orang, baru aku akan menerima semua ini. Bu, aku suka yang ini. Bolehkah aku menerima yang ini dulu? Yang ini seharusnya tidak mahal, kan? Gembok keselamatan ini juga sangat bermakna. Apalagi ini adalah hadiah saat aku berusia 1 tahun. Baiklah. Ibu tahu putriku adalah yang terbaik. Ikutlah dengan ibu. Mereka semua adalah putra dari keluarga kaya. Kamu naksir yang mana? Pilih saja sesukamu. Tidak mungkin. Qiu Muqing adalah konglomerat nomor 1 di kota Jiang. Ternyata dia adalah putri penguasa. Konglomerat nomor 1, Jiang Jin. Gawat, benar-benar tamat. Jika Jiang Jin memberi kita pelajaran, maka kamu, keluarga Chu, dan aku, keluarga Yang, benar-benar akan tamat. Aku memintamu datang ke sini adalah untuk memintamu memberiku saran tentang cara mengejar Muking, bukannya membuatmu berteriak tidak jelas di sini. Berbaik hatilah padanya, berusahalah semaksimal mungkin untuknya. Aduh, tidak bisa. Sekarang seberapa baik pun kamu padanya, itu tidak akan bisa mengalahkan ibu kandungnya. Barang-barang ini sepertinya tidak diperlukan lagi, kan? Sekarang aku harus mementingkan pendidikan. Aku ingin fokus bersiap untuk kompetisi desain. Baiklah. Semua terserah padamu. Ini semua adalah kertas dan pena khusus untuk mendesain. Ibu akan menunggu di rumah kabar baik saat kamu memenangkan penghargaan besar, dan pada saat itu, ibu akan mengumumkan identitasmu secara resmi. Ibu, bagaimana ibu tahu kalau aku sedang kekurangan hal ini? Sebenarnya aku bisa ikut naik mobil adik perempuanku untuk datang, jadi tidak perlu mengantarku. Tapi aku memang ingin mengantarmu. Pekerjaanmu kan sangat sibuk, sebaiknya kamu segera kembali saja. Dah. Muking, Kak Jingran, selamat untukmu ya. apakah belakangan ini kamu mengikuti suatu kompetisi? Hei, tunggu. Jangan pergi dulu. Kamu masih ingin ikut perlombaan itu? Kenapa kamu sudah kembali? Siapa ini? Dia ini pria jenius di kampus kami, Wen Jingran. Halo, maaf, Anda ini siapa? Dia ini kak saya. Kak saya? Kak kamu. Itu aku tidak ingin mereka tahu identitasmu saat berada di kampus. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian. Lalu jika di kampus, panggil aku kakak, bagaimana kalau sedang di luar? Jangan mulai. Kalau tidak bicara yang jelas, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dasar pria pecemburu. Muking, kudengar kamu akan mengikuti perlombaan desain pakaian di Universitas Jiang. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, aku bisa mengajarimu. Itu bagus sekali. Aku memang punya beberapa pertanyaan untukmu. Boleh saja. Bagaimana kalau kamu kembali bekerja dulu? Kakak kamu ini juga baru pertama kali datang berkunjung ke kampus. Aku akan berkeliling sebentar sebelum pergi. Lain kali saja ya. Aku akan menemanimu berkeliling kampus dengan benar. Tidak apa-apa, aku cuma lihat-lihat sebentar saja.
Presiden Chu, 10 menit lagi rapat akan dimulai. Batalkan rapatnya. Desainnya cukup bagus. Coba lihat. Lihat di sini. Gaya ini dengan gaya yang ini seharusnya dibuat sedikit lebih sempit. Benar. Itu maksudku. Lihat radius di bagian ini. Hal-hal seperti penyelarasan garis ini. Lalu untuk rok itu, apa sebaiknya? Tepat sekali. Bagian ini sebenarnya didesain dengan cukup baik. Kami berdua sedang belajar. Saya butuh suasana yang agak tenang. Lebih baik Anda keluar dulu. Ayo, kemari-kemari. Aku? Bagaimana kalau... Aku juga bukan penjahat. Lihatlah dirimu, kamu tampak seperti seorang bintang. Memang benar begitulah adanya. Aku ingin memberitahumu bahwa hal ini benar-benar. Lalu kamu ingin memakai bikini? Tentu saja tidak boleh. Sudah lama belajar, kamu harus istirahat sejenak. Jika tidak, itu tidak baik untuk matamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku hanya sedang bertanya soal pelajaran. Apa kamu sedang cemburu? Jika kamu ingin belajar, aku bisa mengundang profesor terbaik di seluruh negeri untuk datang mengajarimu. Jingran kakak senior mengenai kompetisi besar ini memiliki banyak pengetahuan. Maka profesor itu pun belum tentu memiliki pengalaman yang lebih banyak darinya kan. Dia bersedia mengajariku, itu sudah sangat bagus. Buku Top Mindset Design ini, aku berikan untukmu. Buku Guru Liu Shiking. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Buku ini sangat sulit untuk dibeli. Sebenarnya aku kebetulan kenal dengan pemilik penerbitnya. Tapi tanda tangan dari Ibu Liu itu tidak berhasil kudapatkan. Jadi aku menandatanganinya sendiri. Lalu, ini untukmu. Terima kasih. Bukunya lumayan? Aku pergi dulu ya. Kalian silakan mengobrol. Terima kasih kakak senior. Dalam waktu 30 menit, bawakan Liu Shiking kepadaku. Kamu kenal dengan Liu Shiking? Apa kamu benar-benar bisa mengundangnya datang? Aku tidak hanya bisa mengundangnya datang, tapi aku juga bisa memintanya secara langsung di hadapanmu untuk memberikan tanda tangan padamu. Buku ini sekarang milikku. Baiklah. Setuju? Aku tidak percaya padamu. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Sih. Halo Presiden Chu. Guru Liu Shiking, aku adalah penggemarmu. Terima kasih atas dukungannya. Ini buku yang sudah saya tanda tangani sendiri, kuberikan padamu. Terima kasih guru. Ngomong-ngomong, bolehkah aku berfoto bersamamu? Tentu saja boleh. Kamu tambahkan saja kontak WeChat Guru Shiking. Jika ada masalah di kemudian hari, kamu bisa langsung bertanya padanya. Tidak perlu lagi bertanya kepada kakak kelasmu itu. Seharusnya kamu bilang dari awal kalau kamu kenal Ibu Liu, aku tidak akan menyusahkan kakak kelasku kalau begitu. Terima kasih, guru. Tenang saja, Nyonya Muda beberapa hari ini belajar mendesain sendiri. Dia tidak lagi menemui pemuda itu. Kak, ternyata benar ini kamu. Aku ingin bertanya, adikmu itu suka makan apa ya? Apa yang dia sukai, semuanya aku yang mengurusnya. Tidak perlu kamu mengkhawatirkannya. Hei, kesini sebentar. Sebenarnya ya, nona kami itu lebih menyukai sesama perempuan, jangan buang-buang tenagamu lagi. Hah? Baru kali ini aku merasa kamu cukup pintar. Terima kasih atas pujiannya, Presiden Chu. Wah, Kiyu Mucing. Berpakaian seperti ini? Kamu berencana ingin menggoda siapa? Kenapa aku tidak menyadari ini sebelumnya? Ternyata kamu menggunakan pena semahal ini? Sudah pasti kamu mendapatkan itu dari seorang pria kaya yang memeliharamu. Lagi pula, dengan kondisi keluargamu itu, bagaimana mungkin kamu mampu mengenakan pakaian sebagus ini? Dan menggunakan peralatan menulis yang begitu mewah? Aku peringatkan kalian jangan memancing amarahku. Pakaian apa yang kukenakan adalah kebebasanku. Pena jenis apapun yang kupakai sama sekali bukan urusan kalian. Lihatlah, dia mulai panik. Tebakan kita tepat sekali. Lihat bagaimana dia tersulut emosi. Hahaha.
Biar ku beritahu kalian, itu adalah pemberian ibuku. Jangan sekali-kali menyentuhnya. Ibumu si wanita desa yang miskin itu, dia mana sanggup membeli barang-barang ini? Kalaupun dia sanggup, mungkin saja. Itu hasil dari uang yang tidak benar, yang dia kumpulkan demi membelikanmu ini. Ibuku adalah Jiang Jin. Ibumu itu Jiang Jin? Jiang Jin adalah satu-satunya penguasa konglomerat yang memimpin kota Jiangcheng. Dia hanya memiliki seorang putri tunggal kaya raya bernama Jiang Yu. Dengan orang sepertimu, kamu berani berlagak sebagai seorang putri orang kaya? Dasar gila kamu ini. Kamu berani memukulku? Ayo, serang. Dasar bodoh. Hancurkan saja barangnya. Wanita tak tahu malu. Lepaskan. Wanita sampah, kamu berani melawan balik? Wah, ternyata benar kamu sedang mengandung? Masih mau mengelak bukan simpanan pria kaya? Sudah jelas-jelas kamu dihamili olehnya. Ayo, pergi. Mari kita laporkan ke guru. Jangan pergi. Enyah kamu dari sini. Aku akan tetap memberitahu guru hari ini. Aku ingin lihat saat guru tahu bahwa kamu sedang mengandung, apakah dia akan mengeluarkanmu atau tidak. Ayo pergi. Aku tidak seperti itu. Aku peringatkan kalian ya. Jangan bicara sembarangan. Berhenti. Nona Jiang. Kamu tidak apa-apa. Jangan takut. Kabar dia sedang mengandung tidak boleh diberitahukan pada guru. Jika tidak, aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Ayo jalan, anggap saja hari ini kamu beruntung. Aku ingin membuat seluruh sekolah tahu bahwa kamu sedang mengandung, dan kamu langsung didiskualifikasi dari perlombaan. Semuanya sudah rusak. Buang saja, nanti aku belikan yang baru untukmu. Ini pemberian ibuku, tidak boleh dibuang. Sebenarnya aku tidak seharusnya terlalu mencampuri urusanmu, tapi apa kamu tidak pernah berpikir, mengapa ibu butuh waktu begitu lama untuk bisa menemukanmu? Dasar kau penjahat. Kau membuatku mengerahkan seluruh kemampuan keluargaku, tapi tetap saja aku tidak bisa menemukanmu. Sebenarnya kau sama sekali tidak ingin mencari Qiu Muqing, dan kau juga tidak benar-benar mencintainya. Bagi orang terhormat sepertimu, untuk menemukan orang kecil seperti kami, bukankah itu hanya masalah waktu saja? Yanran, jangan dengarkan bicaranya yang sembarangan itu. Ibu benar-benar terus mencarimu. Ibu, aku percaya kepadamu. Sebenarnya aku diadopsi oleh ibu sejak kecil, dan di pikirannya hanya ada pekerjaan. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah mendengar dia bercerita tentang dirimu kepada orang lain. Aku juga tidak pernah melihatnya mencarimu. Padahal dia sudah membelikanmu begitu banyak hadiah. Jika bukan karena kamu kembali, aku tidak akan pernah tahu kalau hadiah-hadiah itu dibeli untukmu. Meskipun ibu mengadopsiku, tapi aku tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Hati ibu hanya tertuju pada pekerjaan. Dia adalah orang yang sangat menjaga citranya. Mungkin ibu mengadopsiku hanya demi membangun citra seorang ibu yang baik. Mungkin saja, ibu hanya merasa bersalah karena telah menghilangkanku, tapi sebenarnya dia tidak mencintaiku. Kakak, jangan sedih. Ibu pasti sangat mencintaimu. Bagaimanapun juga kau adalah anak kandungnya, dia hanya terlalu sibuk bekerja. Bu, secara tidak sengaja aku melihatnya. Kakak, dia membuang barang-barang pemberianmu. Zendong, Yanran tidak mau menerima barang pemberianku. Apakah dia masih membenciku? Apa yang harus kulakukan? Mama, bukankah Mama ingin mencarikan kencan buta untuk kakak? Biarkan urusan ini kubereskan. Hubungan kami berdua cukup baik. Aku tahu seperti apa tipe pria idaman kakak. Kalau begitu, tolong urus semuanya untukku. Qiu Muqing, bersiaplah kamu untuk enyah kembali ke desamu itu. Qiu Muqing. Kak Jingran, apa yang kamu lakukan? Muqing. Sebenarnya sejak kamu baru masuk sekolah, aku sudah mulai menyukaimu. Astaga, kakak ipar. Berhenti. Aku sudah memendam rasa padamu selama 2 tahun, tapi tidak pernah menyatakan perasaanku. Kali ini aku harus memberitahumu. Aku mencintaimu. Jadian saja, jadian saja, jadian saja.
Terimalah dia, terimalah dia, terimalah dia. Senior Jingran ternyata menyukaimu. Dia itu pria tertampan di sekolah kita loh. Cepatlah terima dia. Mucing, sebenarnya aku mendengar kabar bahwa kamu juga menyukaiku. Makanya aku punya keberanian untuk menyatakan cinta padamu. Maukah kamu menjadi kekasihku hari ini? Kak Jingran, kamu sangat tampan, aku sangat mengagumi kemampuanmu. Tapi ini bukanlah rasa suka. Aku tidak butuh kamu bersikap baik padaku. Aku hanya butuh satu alasan. Kenapa kamu tidak menyukaiku? Karena dia adalah milikku. Bukannya kamu kakaknya. Terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Kalau tidak, aku tidak tahu lagi bagaimana cara menolaknya. Jika tidak suka, tolaklah dengan tegas dan percaya diri. Bukankah itu hal yang sederhana? Jangan lihat lagi, bubar semuanya. Jiang Yu. Kak Jingran, aku sudah berusaha sekuat tenaga membantumu, tapi Qiu Muqing, dia tidak hanya tidak menghargaimu, tapi juga mempermainkanmu. Mempermainkanku? Mereka berdua sebenarnya adalah sepasang kekasih, tapi berpura-pura menjadi kakak adik untuk menipumu dan mempermainkanmu. Bahkan hadiah yang kamu pilih dengan sepenuh hati pun dibuang begitu saja ke tempat sampah. Qiu Muqing, sia-sia saja aku begitu menyukaimu. Mari kita bekerja sama. Bekerja sama? Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Aku pun sendirian bisa merebutnya kembali. Memangnya kamu bisa? Yang barusan itu adalah presiden direktur beraset ratusan miliar dolar Chu Heng. Tenang saja. Dia mungkin presiden direktur dengan ratusan miliar dolar, tapi ibuku adalah konglomerat Jiang Cheng. Kamu bantu aku memisahkan mereka, Qiu Muqing jadi milikmu, dan Kak Henger jadi milikku. Kamu cemburu ya? Tidak. Presiden Chu spanduknya sudah saya bakar. Buku materi desain dari dasar yang Anda minta sebelumnya juga sudah saya dapatkan untuk Anda. Desain dari dasar? Kamu mau belajar desain? Siapa yang mau belajar? Ini kubeli untuk kuberikan padamu. Dasar-dasar itu sangat penting. Presiden Chu, saya segera pergi dari sini. Oh, kamu memang benar-benar cemburu ya? Mau belajar desain? Mohon padaku, maka aku bisa mengajarimu. Siapa bilang aku ingin belajar? Ini kubelikan untukmu. Dasar itu sangat penting. Perkuatlah pemahamanmu baik-baik. Di kompetisi desain mendatang, jangan sampai kalah. Karena kamu tidak menyukainya, mengapa tidak menolaknya dengan tegas? Saat aku bilang dia tampan dan bilang dia punya kemampuan, itu semua hanya agar kamu mendengarnya. Inilah reaksimu yang sebenarnya. Apa? Qiu Muqing hamil? Kenapa? Kamu merasa keberatan? Tenang saja. Aku akan membuang bayi yang ada di kandungannya. Tidak masalah. Aku justru suka yang sudah punya anak. Apa yang tidak bisa kudapatkan, orang lain pun tidak boleh mendapatkannya. Nanti tetap teruskan saja peran sebagai cinta sejati Qiu Muqing. Dia sudah menolakku. Bagaimana lagi aku harus bersikap? Bagus kalau dia menolakmu. Drama yang seru baru saja akan dimulai. Lakukan saja apa yang kukatakan. Berikutnya giliran kalian. Pergilah kencan buta dengan Qiu Muqing. Kak Jiang, lalu apakah kami harus berdandan dengan rapi dulu? Tidak perlu. Jadilah seperti kalian yang biasanya saja. Ingatlah untuk bilang pada Qiu Muqing, kalau ibuku yang mengatur pertemuan ini. Saat kami bertemu perempuan, itu selalu berujung di tempat tidur. Aku akan menantikan penampilan kalian. Kerjakan dengan baik. Aku tidak akan melupakan jasa kalian. Pergi sana. Anak kecil tahu apa? Belum pernah lihat orang pacaran ya? Beginilah reaksiku. Mengapa kamu datang ke sekolah? Bukankah kamu ingin mengikuti kompetisi desainer? Aku bisa melihatnya. Kamu sangat mementingkan kompetisi ini. Aku sudah menyiapkan secara khusus kertas dan pena untuk desain. Semuanya ada di dalam mobil. Bagaimana kamu tahu aku butuh ini? Terima kasih. Kenapa harus kamu lagi? Hei, Presiden Chu. Pengawal yang Anda suruh cari, sudah kutemukan semuanya. Mereka sudah di sini. Coba lihatlah. Peng, pengawal? Benar sekali, Nyonya Muda. Semenjak Anda datang ke sekolah, Presiden Chu kami ini sampai kurang tidur dan tidak nafsu makan. Dia langsung mencari beberapa pengawal papan atas dari dalam negeri tadi malam. Aduh. Nyonya Muda, perhatian Presiden Chu kepadamu benar-benar tidak ada tandingannya. Nyonya Muda, Anda harus benar-benar menghargai pria sebaik Presiden Chu kami ini. Kemari kalian semua. Mulai sekarang dialah Nyonya Muda yang harus kalian lindungi. Selamat siang, Nyonya Muda.
Halo. Enya, kami diutus oleh Presiden Jiang. Tanpa izin dari Nyonya Muda, siapapun tidak boleh lewat. Hehe, Kak Jiang, Sampah. Tunggu di KTV. Aku akan menemui kakak milikku. Ini aku. Kakak, berhentilah melukis. Ikutlah denganku menemui beberapa orang. Ibu sudah mengatur perjodohan untukmu. Iya, tapi lombanya sudah sebentar lagi. Bantu aku menolak mereka saja, aku tidak ingin pergi. Aduh, hanya pertemuan singkat saja dan tidak akan memakan waktu lama. Jangan sia-siakan niat baik ibu padamu. Aku belum selesai melukis, aku rasa sebaiknya tidak usah pergi. Ayo pergi sekarang. Adik, apakah kita tidak salah tempat? si cantik, kamu tidak salah. Disinilah tempatnya. Ibumu menyuruh kami untuk melakukan kencan buta denganmu. Benar. Karena takut menyita waktumu, dia meminta kami bertiga datang bersama. Apa maksud ibu sebenarnya? Menjodohkanku dengan orang-orang seperti ini? Aku juga tidak tahu. Kupikir semuanya pria tampan. Hadapi saja seadanya, lalu kita pergi. Begini, aku masih ada urusan hari ini. Bagaimana kalau cukup sampai di sini saja? Mau minum dulu? Cukup sampai di sini? Kamu mempermainkan kami ya? Tidak. Kami menghargai ibumu, datang dari tempat yang sangat jauh untuk menemuimu, dan kamu ingin pergi begitu saja? Buang bayi yang ada di perutnya itu. Kamu... Apa-apaan ini? Hah? Apa yang kamu lakukan kamu? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Jiang Yu, jangan takut. Bos, sebaiknya lupakan saja. Bagaimanapun juga dia adalah putri konglomerat Jiang Jin. Jika dia sampai tiada, masalahnya akan sulit dibereskan. Mari kita pergi dari sini. Aku sudah melihat Nona Jiang mengambil foto. Seharusnya ini bukan lagi urusan kita. Sudah, berhenti memukul mereka. Bagaimanapun juga, mereka adalah tamu terhormat yang diundang ibuku. Biarkan mereka pergi. Kakak, maafkan aku. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Ada apa dengan kakak? Cepat bawa kakak ke rumah sakit. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Apa saja yang dilakukan para pengawal itu? Aku sendiri yang melarang mereka masuk. Bukan salah mereka. Dokter, bagaimana keadaan cucu menantu saya? Bayi ini tidak apa-apa kan? Pasien tidak apa-apa, hanya kandungannya sedikit terguncang. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat yang cukup. Tetapi posisi janinnya tidak normal, dan berisiko mengalami kecelakaan pada kandungannya sewaktu-waktu. Ingatlah ini baik-baik, berikan perhatian ekstra kepadanya. Yanran, kamu tidak apa-apa? Ibu terlalu sibuk bekerja, hingga datang terlambat. Ini kelalaian ibu. Kedepannya ibu tidak akan pernah membiarkan laki-laki brengsek itu mendekatimu selangkah pun lagi. Bu, kedepannya jangan perkenalkan lagi tuan muda kayak manapun kepadaku. Hal-hal yang tidak kumiliki dulu sekarang juga sudah tidak kubutuhkan lagi. Ayo pergi nenek. Ibu, maafkan aku. Aku kurang waspada dalam menjaganya, hingga membuat kakak terluka. Ini bukan salahmu. Aku yang belum bisa menjadi ibu yang baik. Ayo lukis, kok berhenti melukisnya? Kenapa kamu berpakaian seperti ini, Junior? Hei, aku melakukan semua ini demi kamu. Waktunya tinggal 5 hari lagi, berusahalah sebaik mungkin. Semangat. Belajarlah baik-baik dan melukislah dengan giat. Baiklah. Kurasa jika ditambah sedikit gelombang, Benarkah? kurasa itu ide bagus. Dengan merancang model lain, kesannya akan terasa berbeda sepenuhnya, seperti ini.
Akhirnya selesai juga. Apakah ini bagus? Sudah selesai? Akhirnya sudah rampung? Mari, berikan satu salinannya padaku. Aku akan mencetaknya sebentar. Tidak boleh? Untuk apa kamu melakukannya? Ini adalah karya dari desainer ternama Q, jadi aku harus menyimpannya untuk dipelajari dan dipantau baik-baik, agar kelak kamu juga bisa balik memujaku. Dasar sombong. Aku tidak mau. Ini hadiah untukmu. Benda ini memiliki fungsi pelacak lokasi. Dimanapun dan kapanpun, aku bisa menemukanmu dengan tepat. Karena kamu adalah koordinat abadi di dalam kehidupanku. Hahaha. Dari mana kamu belajar gombalan norak seperti itu? Uhuk. Seharusnya aku berlatih beberapa kali lagi di rumah. Pelacak. Ini kan jam tangan anak-anak. Hei, berikan sini. Besok pertandingannya sudah dimulai. Kalian semua sudah siap? Penguasa grup keuangan nomor 1 Jiang Cheng sampai datang ke sini. Kompetisi tahun ini sepertinya akan sangat menarik untuk disaksikan. Tuan Presiden Jiang, selamat datang. Maafkan saya, karena tidak menyambut Anda dengan layak. Anda terlalu sungkan. Kedatangan saya hari ini adalah untuk mengumumkan satu hal yang sangat penting. Kepala sekolah, bisakah saya berbicara sedikit dengan Presiden Jiang? Apakah kamu tidak tahu seberapa tinggi status Presiden Jiang itu? Memangnya kamu siapa sampai merasa pantas? Bukannya aku tidak membiarkan ayah mengumumkannya, hanya saja aku tidak ingin ayah mengumumkan kalau aku ini putrimu, karena dengan begitu para juri akan memberikan penilaian terhadap karyaku dengan penuh rasa keberpihakan. Aku tidak ingin memenangkan kompetisi seperti itu, aku ingin mengandalkan kemampuanku yang sebenarnya. Bagus, tekad yang luar biasa. Tidak salah lagi, kamu memang putriku. Tuan Presiden Jiang, tadi Anda mengatakan ingin mengumumkan hal apa? Aku datang ke sini untuk mencari orang berbakat. Biarkan para peserta berusaha dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Tuan Presiden Jiang. Aduh, pertandingan akan segera dimulai. Mengapa belum berangkat juga? Cepat. Tuan muda yang kami baru saja diberitahu bahwa pertandingan Universitas Jiangda selama ini disponsori oleh pihak keluarga Chu kita. Hanya saja pihak Presiden Chu kita tidak pernah hadir secara langsung. Lalu apa hubungannya dengan kehadiran kita saat ini? Di pertandingan ini ada kakak ipar. Maksud dari Chu Heng adalah, jika kita hadir sekarang, semua orang akan mengetahui hubungan kita dengan Muking, dan hal itu akan memengaruhi penilaian para juri terhadap dirinya. Bukankah itu lebih bagus? Para juri pasti tidak akan berani memberi nilai rendah pada kakak ipar. Justru karena itulah, kita malah tidak boleh pergi. Muking harus menang berdasarkan kemampuannya sendiri. Aku juga yakin dia pasti akan menang. Libin, bagaimana persiapannya? Presiden Chu, saya sudah menyuruh orang bekerja semalaman, semuanya sudah siap sedari tadi. Bagus. Tunggu sebentar. Apalagi yang kalian sembunyikan dariku? Nona muda, diska lepas milik Yu Mucing sudah aku tukar. Hampa. Kenapa Chu Heng belum datang juga? Apa dia tidak ingin melihat pertandinganku? Hormat saya kepada para pimpinan, para dewan juri, dan selamat pagi semuanya. Silakan kepada peserta terakhir, Q Mucing, untuk naik ke panggung dan memaparkan desainnya. Pertunjukan menarik. Akan segera dimulai. Hah? Apa yang terjadi? Astaga. Serius nih? Wah, hebat sekali. Bagaimana bisa jadi begini? Yang di dalam video itu benar-benar dia. Tidak menyangka dari luar kelihatannya sangat polos. Beraninya dia berbuat begitu? Ini sungguh sangat memalukan. Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata dia orang yang seperti itu. Benar-benar tidak terpikirkan. Siapapun tidak akan bisa menebaknya. Aku bahkan menyewa pertas untuk memasukkan virus ke dalam flash disk itu. Video ini sama sekali tidak akan bisa dimatikan. Kamu benar-benar tak tahu malu. Aku tulus padamu. Tapi kamu malah pergi main ke KTV. Bahkan mengandung anak orang lain. Beraninya kamu membuat laporan terbuka di sini? Kamu benar-benar hina. Kak Jingran, kamu apa yang sedang kamu katakan? Jangan ribut, tenang semuanya. Yanran, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah anak yang kamu kandung itu bukan milik Chu Heng? Ibu, aib keluarga jangan disebar keluar. Mari kita dengar apa yang akan dikatakan oleh kakak. Apa yang sebenarnya sedang terjadi ini?
Segera berikan penjelasan padaku. Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Diska lepas itu bukan milikku. Bagaimana bisa Universitas Jiang memiliki mahasiswa tak tahu malu sepertimu? Apa menurutmu hamil sebagai mahasiswa itu membanggakan? Kamu benar-benar mempermalukan sekolah di depan umum. Kamu dikeluarkan. Mulai sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi lagi. Segera nyah dari Universitas Jiang. Kepala sekolah, bukan begitu kenyataannya. Cepat keluar dari sini. Biarkan dia menyelesaikan kata-katanya. Qiu Muqing, cepat katakan apa yang ingin kamu katakan. Sebagai mahasiswa, jika kehamilanmu terbukti benar, kamu harus dikeluarkan. Izinkan saya bertanya, Kepala Sekolah Huang. Peraturan sekolah mana yang menyatakan bahwa mahasiswi hamil harus dikeluarkan? Apa yang terlihat dalam video itu tidak benar? Aku tidak melakukan hal yang menjijikan seperti itu. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Wen Jingran. Kamu menolakku. Apa itu karena kamu hamil? Kita berangkat sekarang. Saat kita sampai di sana nanti, Nyonya seharusnya sudah berdiri di atas podium pemenang. Baiklah, mari beri Nyonya muda sebuah kejutan. Aku menolakmu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehamilanku. Aku hanya merasa kau tidak pantas untukku. Kau ingin menghancurkanku karena tidak bisa memilikiku, kan? Apakah kau yang menyebarkan video-video ini? Apakah kau yang menyebarkan rumor ini? Rumor apa yang aku sebarkan? Bukankah kehamilanmu itu memang nyata? Qiu Muqing, kau sudah mengaku bahwa kau hamil. Segera pergi dari Universitas Jiangda sekarang juga. Jangan membuat malu di sini lagi. Itu pengisi suara AI, apa Bapak tidak paham? Apakah Anda masih pantas menjadi rektor universitas? Kamu. Benar, aku memang hamil. Hah? Dia benar-benar hamil? Ya ampun, ternyata dia benar-benar mengandung. Baru mulai kuliah saja dia sudah hamil. Apa salahnya jika aku hamil? Pertama, aku sudah dewasa. Kedua, aku sudah memeriksa peraturan kampus. Tidak ada satupun aturan yang menyatakan bahwa mahasiswi hamil harus dikeluarkan. Atas dasar apa aku dikeluarkan? Aku sedang hamil, aku akan menjadi seorang ibu dan itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Di mana letak kesalahanku? Hamil memang bukan hal yang memalukan, tapi kau mengandung anak dari pria tak jelas. Berhubungan dengan sembarang orang, itulah yang sangat memalukan. Ayah dari anakku bukan pria tak jelas. Kalau begitu suruh ayah anak itu muncul sekarang, biarkan kami semua melihatnya. Menurutku, kau sendiri pun siapa ayah dari anakmu, mungkin tidak tahu kan? Akulah ayah dari anak itu. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Akulah ayah dari anak ini. Qiu Muqing adalah istriku. Istriku sedang mengandung. Apa yang memalukan dari hal itu? Bagaimana mungkin ini terjadi? Hanya kalian berdua yang menyebarkan fitnah tentang kakak iparku. Bukan kami. Katakan, siapa yang menyuruh kalian ke sini? Bukan aku, bukan kami. Kalian berdua brengsek. Beraninya kalian menindas kakakku. Orang-orang, bawa mereka pergi dan buat perhitungan dengan mereka. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Yanran, aku pasti akan menyelidiki masalah ini dan membersihkan namamu. Kepala sekolah, bolehkah saya melanjutkan lombanya? Tentu saja boleh. Nyonya CEO. Maaf sebelumnya, sketsa desainnya saja sudah hilang. Bagaimana dia bisa bersaing? Siapa bilang lomba harus memerlukan sketsa desain? Aku sudah memerintahkan orang untuk membuat pakaian yang telah dia rancang. Inilah hasil karyanya. Nyonya muda, silakan ganti pakaian Anda. Pakaian rancangannya indah. Penciptanya jauh lebih indah. Desain terbaik di seluruh kompetisi. Jika para juri sampai berani memberi nilai rendah, berarti mata mereka buta. Kapan ya ini bisa diproduksi massal? Aku juga menginginkan baju ini. Kak Henger, apakah ini benar-benar desain buatan kakak? Bolehkah aku melihat naskah desainnya? Aku ingin mempelajarinya sedikit. Ini semua adalah salinan dari draft desain asli. Ambil saja dan lihat kalau tidak percaya. Ini sungguh merupakan kompetisi desain pakaian yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Silakan kepada Dewan Juri untuk memberikan penilaian. Semuanya memberikan nilai sempurna. Karya desain dengan nilai tertinggi yang pernah ada sepanjang sejarah. Selamat kepada teman kita Qiu Muqing, berhasil meraih posisi juara dalam Universitas Jiangda Angkatan 2024 pada kompetisi desain pakaian. Selamat untukmu, impianmu telah menjadi kenyataan. Untung saja ada kamu. Aku mencintaimu. Semuanya mohon tenang. Presiden Jiang, ada hal yang ingin disampaikan kepada Anda sekalian. Mari kita sambut Presiden Jiang. Aku ingin mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Dia adalah putriku, yang sudah bertahun-tahun menghilang, dan juga satu-satunya pewaris keluarga Jiang milikku. Mulai sekarang, jika ada yang berani merundungnya, berarti itu sama saja menantang keluarga konglomerat nomor 1 Jiang Cheng. Nona Qiu,
Saya salah, saya sudah buta dan tidak mengenali orang hebat. Tolong maafkan saya kali ini saja. Apa yang dikatakan Yanran memang benar. Orang sepertimu, sama sekali tidak layak menjadi rektor universitas. Jabatanmu tidak sesuai dengan akhlakmu. Kamu itu hanyalah parasit di sekolah ini. Kamu resmi dipecat. Segera pergi dari Jiangcheng sekarang juga. Maafkan saya kali ini saja. Presiden Jiang, jangan lakukan ini. Yanran, tidak peduli seperti apa pandanganmu tentang Mama, aku ingin memberitahumu bahwa selama bertahun-tahun ini, aku benar-benar terus mencarimu. Kamu selamanya adalah orang yang paling aku sayangi. Baiklah, sekarang saatnya kamu untuk menepati janjimu. Kamu sudah mendapatkan pengakuan dari semua orang, hadiah dari Mama, termasuk setengah dari saham keluarga Jiang, setidaknya kamu harus menerimanya, kan? Benarkah? Ini sih kaya sekali. Kira-kira berapa harga sahamnya ya? Apalagi setengahnya. Nona muda, ini adalah setengah dari saham keluarga Jiang. Silakan Anda terima. Mulai sekarang, Anda juga sudah menjadi pemegang keputusan di keluarga Jiang. Nanti setelah Presiden Jiang pensiun, Anda akan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di keluarga konglomerat nomor 1 Jiangcheng kita ini. Selamat ya, kakak ipar. Tolong bantu aku lebih banyak di masa depan. Ini pemberian dari ibumu, terimalah. Terima kasih, Ibu. Cih. Jalankan rencana B. Kalau begitu, aku akan pergi ganti baju dulu. Kakak, biar aku bantu kamu. Mari kita pergi bersama-sama. Lepaskan aku. Tidak menyangkakan, Q Muking, kami kembali lagi. Jiang Yu, ternyata kamulah yang mencelakaiku. Baru sadar sekarang? Bukankah ini sudah agak terlambat? Orang sepertimu ini tidak pantas mendapatkan Chu Heng dan juga kasih sayang ibu. Sudah pergi cukup lama. Kenapa dia belum kembali juga? Nona Q sudah menghilang. Nyonya muda dan Nona Jiang menghilang. Kemungkinan besar mereka telah dibawa pergi. Segera kirim orang untuk mencari dengan segenap tenaga. Segera tutup Jiangda. Tutup kota Jiang. Geledah ke seluruh pelosok. Kalian semua harus menemukan mereka untukku. Baik, bos. Jam tangan Muking bisa dilacak posisinya. Selama 20 tahun ini, aku yang merawatnya dan aku yang membantu mengurus seluruh aset keluarga ini. Atas dasar apa begitu kamu kembali, semuanya langsung diberikan kepadamu. Belum lagi soal Chu Heng. Kenapa kamu harus mengandung anaknya? Dia itu milikku awalnya. Tapi sekarang malah kamu rebut dariku. Hari ini, kamu dan bayimu itu lenyap saja dari dunia ini bersama-sama. Kamu sudah gila. Kamu hampir saja membuat kami semua celaka. Tujuan kami membawanya kemari adalah untuk mendapatkan uang lalu pergi sejauh mungkin. Bukan untuk membuatnya tiada. Benar sekali, Nona muda. Kami tidak ingin berurusan lagi dengan keluarga Jiang dan keluarga Chu. Kalian bertiga, cepat habisi dia. Tentu saja bisa. Tapi berapa banyak uang yang bisa kamu berikan? Jika uang yang kamu berikan lebih besar dari tebusan keluarga Chu dan keluarga Jiang, maka kami akan menuruti perintahmu. Bukankah itu hanya masalah uang? Aku punya banyak uang. Presiden Jiang, video di dalam kandar USB ini sudah berhasil diselidiki. Ini adalah perbuatan orang suruhan Nona kedua. Mereka menggunakan dubbing kecerdasan buatan dan menukar kandar USB milik Nona muda. Saya curiga, mungkin Nona kedualah yang membawa pergi Nona muda. Benar, pelacakan di sini sudah berhasil. Lokasinya ada di gudang dekat sini. Segera berangkat. Segera bekukan semua aset milik Nona kedua. Jangan biarkan dia menggunakan uangnya untuk menyewa penjahat. Baik. Jika kamu punya uang untuk kami, Q Mucing terserah mau kamu apakan saja. Tapi jika tidak ada uang, lebih baik kamu minta uang pada ibumu. Berapa nomor rekeningnya? Seluruh aset Anda telah dibekukan. Apa perbuatanmu sudah ketahuan ibumu? Halo ibu, aku dan kakak dibawa pergi orang jahat. Mereka sekarang minta uang. Kalian ada di mana sekarang? Berapapun uang yang diminta akan kuberikan. Beri kami 100 juta dolar tunai. Harus ada dalam waktu setengah jam. Kalau tidak, kami akan buat perhitungan. Baik, berikan ponselnya kepada Yanran. Aku ingin memastikan dia masih selamat. Ibu, selamatkan aku. Selamatkan ibuku. Waktu tidak menunggumu. Jika dalam 30 menit uangnya belum sampai, kamu tidak akan bisa lagi mendengar suaranya selamanya. Ngebutlah. Chu Heng, mereka sudah meminta uang tebusan kepadaku. Aku akan mencoba mencari uang untuk menahan mereka. Kamu cari kesempatan yang tepat di sana.
Berapa lama lagi kita akan sampai? Kita akan segera sampai. Tidak bisa. Dia tidak boleh dibiarkan tetap ada. Hei, uang tebusannya belum sampai, kamu tidak boleh menyentuhnya. Jika dia masih ada, aku tidak akan bisa kembali. Segera habisi dia sekarang. Jadikan aku sandera, maka semua uang tebusan itu akan menjadi milik kalian. Berisik sekali, akan kubuat kamu tiada. Seluruh asetmu sudah dibekukan. Pastinya ibumu sudah menyadari kalau kamulah dalang penculikan ini. Makanya dia membekukan hartanya. Orang sepertimu mau jadi sandera. Ikat dia. Aku akan mengubah waktunya. Bawakan uangnya kepadaku dalam 10 menit. Cepat kerjakan. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak kena kok. Yanran, kamu tidak apa-apa? Ibu, aku tidak apa-apa, bayinya juga tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Selama ini, aku selalu menganggapmu putri kandungku sendiri. Tapi inikah balasanmu kepadaku? Padahal rencananya aku ingin memberikan keluarga Shu setengah sisa sahamnya untukmu, agar kalian dua bersaudara bisa mengelola keluarga Shu bersama. Tapi kamu malah melakukan hal seperti ini. Mama, aku salah. Aku sudah menyakiti kakak, dan aku jugalah yang terus menghasut untuk merusak hubungan kalian. Mama. Jangan panggil aku Mama. Mulai hari ini, kita bukan lagi ibu dan anak. Maafkan aku. Aku sudah salah paham padamu. Mama tidak menyalahkanmu. Mama tanya padamu, apa kamu menyukai Chu Heng? Ya, aku menyukainya. Terima kasih atas semua pendampingan dan perhatianmu pada Yanran. Mulai hari ini, apa kamu bersedia terus menjaganya? Tentu saja saya bersedia, Ibu Mertua. Jongkok, jangan macam-macam. An, lihat siapa ini. Ini ayah sayang kalian semua. Ping Ping Anan, Mama sudah menemani kalian begitu lama. Sekarang giliran kalian menemani ayah. Tiga, dua, satu, bunyi. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Sampai jumpa. Foto kelulusannya hampir selesai. Mengapa tidak satu pun dari mereka ada yang datang? Ibu. Kalian akhirnya datang. Kemana? Biar ibu peluk. Sayang turun dulu ya, ayah mau bicara sesuatu dengan ibu. Muking, menikahlah denganku. Anak kita sudah sebesar ini, mana mungkin aku tidak mau menikah denganmu. Istriku, aku masih berhutang 100 pesta pernikahan padamu. Selamat atas pernikahan kalian, semoga bahagia selamanya. Buncis. Ye,